Halo sahabat Kompas TV, saya Gempita Surya dan sore ini nanti kita akan ngobrol bareng musisi yang bakal terlibat di konser Tribute to God Bless di tanggal 31 Agustus nanti. Seperti yang udah kita tahu, God Bless ini kan merupakan salah satu musisi legendaris ya yang ada di Indonesia. Mereka udah terbentuk sebagai sebuah grup sejak 5 Mei 1973. Dan di tahun ini, God Bless yang genap berusia 48 tahun bersama promotor Rovin Lilo bakal menggelar konser virtual yang bertajuk Mulai Hari Ini, seperti single terbaru mereka yang baru saja dirilis di bulan Mei lalu. Nah, kalau sahabat Kompas TV membeli konser tiket virtual ini, kalian berarti ikut menyumbang sebesar Rp5.000 yang nantinya akan didonasikan untuk garda terdepan kita, para tenaga kesehatan yang terdampak pandemi COVID-19. Oke, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol bareng para narasumber nanti, yuk kita lihat dulu video yang satu ini. Nah, kali ini kita nggak bakal sendirian nih. Bakalan ditemenin sama narasumber yang pastinya kece banget. Udah hadir di sini ada Om Sela dari Kotak. Halo Om Sela, apa kabar? Halo, apa kabar? Gimana Om kabarnya? Baik, baik sekali. Baik Sehat. ya. Sehat, oke. Ini PPKM lagi sibuk apa nih Om? Lagi sibuk nganggur ya. Ya ini aja dinikmatin aja. Yang penting menjaga kesehatan itu yang paling penting. Tetap Mengikuti himbauan pemerintah juga. Sela tetap bikin musik-musik juga selama PPKM ini? Selama PPKM ini dimanfaatkan untuk membuat materi album barunya Kotak nanti. Oh, ya ini ya berarti ada hint buat Kotak bakal lucurin album baru. Iya, insya Allah tahun depan ya. Harusnya sih akhir tahun ini, tapi kayaknya sikonya nggak ini, jadi kita mundur tahun depan aja. Oke, ini tadi udah ada Om Sela, terus udah ada juga di sini Kak Teza Sumendra. Halo Kak Teza. Halo, selamat sore semua. Hai Gempi. Ya, gimana nih kabarnya Kak? Sehat? Sehat ya? Sehat-sehat ya. Nih, lagi sibuk apa aja nih akhir-akhir ini? Rebahan. Wah, kaum rebahan ya? Rebahan. Ya di kamar sih, karena kan nggak bisa kemana-mana. Paling promo-promo sosmed aja, karena kemarin baru rilis single gitu. Rebahan tetap produktif ya Kak, tapi rebahan rilis single, terus promosi juga. Mudah-mudahan kayak penggiat cuan. Iya, nggak apa-apa, yang penting walaupun rebahan tetap produktif lah ya, guys. Mudah-mudahan ya. Oke, terus di sini juga udah hadir Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore, Mbak Gempita, Mas Teja, Mas Sela. Halo. Ya, gimana kabar? Sehat-sehat. Maha Damang? Sehat, Damang, alhamdulillah. Ya, saya lagu Kotak favorit saya Beraksi. Terima kasih. Yang dikit. Ada di sana, kira-kira gitu ya. Sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Aman ya, Kang? Ya, lagi tren turun. Mudah-mudahan naikin vaksinasi akhir tahun harusnya udah bisa normal ya. Karena serangan parahnya udah terjadinya bulan lalu, sekarang rumah sakit juga sudah 30-an% dari 90%. Jadi bagus lah. Tinggal pelan-pelan, mohon bersabar dikit lagi. Lagi diatur pembukaan ekonominya, termasuk konser-konser
virtual kita dukung juga. Oke, oh, berarti Kang Emil udah tahu dong nih kalau God Bless mau adain konser bareng musisi-musisi muda nih. Siapa? God Bless bakal adain Oh konser iya, bareng muda. Kang saya Emil baru udah umur tahu? 2 tahun, God bless lahir, kan saya lahir 71, 48 tahun. Gimana Kang? God Bless 48 tahun. Apa yang pengen disampaikan sama Kang Emil? Nah, jadi begini, kan orang Indonesia itu kreatif-kreatif ya. Kreatifnya orang Indonesia itu kan ada yang visual, kalau saya kan visual ya, arsitek. Jadi ada yang kreatifnya musikal, seperti Mas Ella, Mas Teza, God Bless, dan lain-lain. Jadi luar biasa. Apalagi di awal-awal 70-an kan itu klasik rock ya, Queens juga ngehitsnya di tahun segituan, dan seterusnya. Nah, legenda banget kalau God Bless itu bisa 48 tahun, walaupun kita tahu anggotanya ganti-ganti, tapi kan alhamdulillah panjang umur ya. Ahmad Albar, ada Mas Ian Antono gitu kan, ada Mas Yoki dan lain-lain. Mudah-mudahan Kotak juga sama saya doain. Amin. Panjang umur. Amin. Sampai kakek nenek masih bisa berkarya. Amin. Karena hidup kita itu apa yang kita wariskan kepada dunia, kira-kira gitu. Amin. Makanya saya itu punya prinsip, jangan menua tanpa karya dan inspirasi. Gitu. Cakep, Kang Emil. Oh iya, sahabat Kompas TV ini nanti kita usahakan untuk God Bless juga ikut ngobrol bareng kita ya. Nanti coba kita tunggu, semoga God Bless bisa ikut hadir bareng ngobrol sama kita, sama Kang Emil, sama Om Sela, dan Kak Teza juga. Oke nih. Memang paling seru itu jamming lintas generasi ya. Karena tahun-tahun segitu gabung dengan tahun 2000-an, seru pasti gitu kan. Salah satu yang klasik yang rumah kita kan itu banyak fans tuh yang nge-cover banyak banget, dan apapun pengcovernya selalu di hati lah. Ya. Betul. Ya benar banget sih lagu rumah. Mau rumahnya semewah apapun, kamarnya Mas Teza adalah rumahnya, kira-kira begitu yang paling dicinta. Bisa aja nih Kang Emil. Nah kebetulan nih Kak Teza kan jadi salah satu line up-nya gitu kan ya. Terlibat lah dengan konser God Bless ini. Gimana sih tanggapannya, atau gimana perasaannya terlibat gitu bareng God Bless di konser? Yang pasti seneng banget karena selama pandemi ini cukup jarang gigs-nya, terus apalagi pas ditawarin ikut konser musik, grup musik legendaris, kayak kaget sih pertama, nervous, kayak aduh kayak harus ngapain ya gitu. Terus line up yang lain juga bagus-bagus gitu. Untungnya dikasih kesempatan untuk pilih lagu, mau bawain lagu yang apa, terus kayak dikasih kebebasan berkreasi dengan milih terserah lagunya mau diapain. Akhirnya apa ya, kayak senang bisa kumpul lagi sama teman-teman band, bisa manggung lagi. Juga bangga kali ya kayak bisa ikut serta di konser God Bless. Kayak siapa yang nggak tahu God Bless, karena kayak dari saya kecil sampai sekarang lagunya tuh kayak akan ada terus gitu loh. Kayak Panggung Sandiwara, Rumah Kita gitu, kayak itu kan selalu jadi backsound yang akan selalu ada, kayak bisa dibilang lagu nasional gitu. Jadi saya senang banget, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk ikut partisipasi di acara ini. Favorit Kak Teza dari God Bless apa nih? Saya suka yang Gadis Binal karena kalau aransemen aslinya itu agak funk gitu, karena saya denger lagu-lagu funk gitu. Yang kebetulan yang Gadis Binal itu saya suka, dan kebetulan juga itu yang akan saya bawain nanti. Oh, ini spoiler ya. Tapi kolaborasi dengan siapa ya, nanti tunggu aja ya sahabat Kompas TV. Kalau tertarik buat nonton, tunggu tanggal 31 Agustus 2021 di website Kompas TV. Ya. Oke, mungkin lanjut ke Om Sela. Om Sela juga
terlibat ya, maksudnya masih satu genre juga dengan God Bless Rock gitu kan, kotak Mm-mm, rock. ya. Gimana nih tanggapan Om Sela dengan kolaborasi di konser ini? Tentunya pasti seneng ya, dapat terlibat lagi. Kebetulan Kotak udah kesekian kalinya dilibatkan untuk merayakan ulang tahunnya God Bless. Terakhir itu kita dilibatkan di ulang tahunnya 41 tahunnya God Bless. Kalau nggak salah itu tur Jawa Barat waktu itu. Terus sama 40 tahunnya juga di Bandung waktu itu. Tentunya kalau ngomongin God Bless ya, God Bless Living Legend. Sebelum saya lahir mereka udah ada yang racunin saya terhadap God Bless itu ayah saya gitu, dan akhirnya sampai sekarang God Bless itu nyangkut banget gitu di pikiran saya kalau dengerin musik rock Indonesia ya, kalau nggak God Bless ya apalagi gitu di dengkotnya. Berarti kayak yang dibilang Kang Emil tadi ya, lintas generasi, bahkan dari ayah Betul, Om Sela, betul. Om Sela, terus mungkin ke generasi-generasi setelah Om Sela gitu, atau mungkin penggemar-penggemar Kotak yang Ya, muda-muda juga dengerin God Bless. betul. Betul sekali. Oke. Terus kalau menurut Om Sela sendiri nih, berkecimpung di musik rock, makna musik rock sendiri buat Om Sela tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin musik ya lebih general, lebih universal ya. Jadi apapun genrenya, kalau seumpamanya konsisten dan mempertahankan eksistensinya, aku rasa ya akan bertahan sampai sekarang. Ya seperti musik rock gitu, sampai sekarang pun tetap ada, walaupun apa ya, generasi sekarang itu rock jarang beredar, tapi di luar sana rock itu sangat masih banyak masanya gitu, masih banyak masanya hingga saat ini gitu. Jadi aku rasa semua musik sama ya. Kalau melihat musik rock saat ini nih, menurut Om Sela gimana? Musik rock saat ini aku rasa semakin berkembang, semakin memberi ornamen baru, semakin menjadi warna baru. Jadi musik rock itu dari era 70-an klasik rock, ada glam rock, ada metal, tapi era 70-an itu klasik rock sampai glam rock, sampai akhirnya menjadi modern rock sampai sekarang. Itu semakin berkembang hingga saat ini gitu. Sampai akhirnya saat ini menjadi electronic rock. Jadi macam-macam tingkatannya. Jadi aku ngikutin terus sih. God Bless termasuk barometer ya kalau musik rock di Indonesia itu sendiri. Berarti udah ada perkembangan dengan kolaborasi dengan bisa dikatakan genre musik lain gitu ya, nggak cuma rock yang Iya. musik keras kayak gitu. Betul. Oke, nah ngomong-ngomong soal kolaborasi nih, Kak Teza kan ini ya bisa dibilang genre musiknya bukan rock gitu kan, lebih ke jazz, R&B kayak gitu. Nah, gimana sih pendapat Kak Teza nih soal kolaborasi antar genre musik? Menurut saya ini kesempatan yang baik banget buat generasi musisi generasi sekarang yang tadi Mas Stella bilang, walaupun kayak semakin banyak genre lain, salah satunya acara ini tuh membuka kesempatan untuk musisi-musisi seperti saya di luar genre rock tuh bisa berkreasi yang lebih luas, karena yang tadi saya bilang, saya dikasih kebebasan untuk mengaransemen ulang lagi, terus dibikin sedemikian rupa supaya bisa cross genre, dan menurut saya ini jadi lebih menarik. Jadi dua komunitas saya rasa bisa gabung gitu loh. Ada yang mungkin yang memang pecinta rock sejati, ada yang memang pencinta di luar genre, itu bisa ikut sama-sama menikmati gitu. Sejauh ini nih yang Kak Reza lihat, kolaborasi musik rock tuh kayak paling nyambung atau paling ngegigit tuh kalau sama genre apa sih? Sebenarnya rock tuh bisa masuk ke semuanya sih, yang tadi kayak Mas Sela bilang, kayak ada classic rock, ada glam rock, ada progressive rock gitu, ada urban rock dan elektronik. Jadi kayak menurut saya kalau ngomongin secara konsep keseluruhan, musik tuh bisa di crossover dengan genre apapun gitu loh. Ya. Jadi balik lagi,
acara ini tuh sangat-sangat memberikan kesempatan untuk kami musisi-musisi bisa gabung jadi satu dalam gig yang udah lama didambakan karena selama ini kayak jarang banget gig yang ada gitu. Akhirnya kayak dipanggil atau diundang satu-satu kayak bawain lagu ini terserah kalian mau di aransemen kayak apa. Dan menurut saya ini yang kami tunggu-tunggu gitu loh, kayak akhirnya bisa berkreasi lagi, akhirnya bisa tampil lagi gitu. Oke, ngomong-ngomong musik rock nih, Kang Emil, suka musik rock yang kayak gimana sih? Jadi sebagai konsumen, penggemar musik, saya pada dasarnya menyenangi semua ya, baik lokal maupun internasional tentunya. Kita melihatkan musik universal ya, nggak dibatasi paspor gitu. Jadi selama dia nyolek ke emosi kita, tiba-tiba goyang-goyang kepala, jingkrak-jingkrak ya menandakan musik itu sedang menyentuh emosi kita, kira-kira begitu. Nah, apalagi juga di Bandung misalkan ya, saya sekitar 12 tahun lalu mulai menyukai juga musik-musik death metal di Bandung tuh kan yang kalau vokalnya kan kayak orang lagi kena gorokan. Itu Burger Kill, itu jumlahnya banyak sekali. Ya, saya sering ikut konsernya juga, nyamarnya, mosing-mosing juga zaman sebelum balik kota, tapi sekarang harus agak jaim. Nah, itu yang paling ekstrim lah ya untuk ukuran saya, kira-kira begitu. Kalau yang klasik rock tadi, Queen sama zaman film Bohemian Rhapsody kan ngetren lagi kan, lagu Will We Rock You-nya saya baru tahu kan, ternyata sejarahnya dari tepuk tangan dan injak kaki gitu. Nah, hal-hal begitu menyenangkan, makanya mohon maaf dengan adanya misalkan kayak Spotify gitu ya, sekarang mudah banget cari musik-musik yang pilihannya kalau nggak ke YouTube kan ke situ ya, tinggal tulis namanya, keluar musiknya. Jadi betapa mudah buat kami konsumen itu mencari musik-musik yang kami senangi lah, kira-kira begitu. Jadi itu Mbak, jadi banyak sekali yang saya suka khususnya, baik lokal, internasional, genrenya juga tadi disampaikan terus berkembang ya. Mudah-mudahan yang saya doakan kan apresiasi juga buat pemusiknya bisa luar biasa, bisa berkarya, termasuk kesejahteraan dan lain-lain, sehingga kita bisa lihat karya-karya banyak sekali dan umurnya panjang, itu yang jarang-jarang ya. Makanya saya nggak tahu juga ada nggak yang lebih senior sampai hari ini dibanding God Bless-nya, 48 tahun. Saya kira mungkin hanya dia aja ya, God Bless aja. Tapi itu menjadi doa dari saya, mudah-mudahan yang lain-lain umurnya sepanjang itu. Amin. Amin. Ngomongin apresiasinya buat konser virtual God Bless di tengah pandemi. Saya nanti posting ke 14 juta follower saya, lumayan lah. Borong tiket juga nggak, Pak? Ya, nanti saya posting, saya teaser di IG Story, terus bayarnya kan jangan pakai yang minimal kan, beli donasi, beli tiketnya gitu. Kalau bisa, karena kan saya dengar kan ada sebagian tiketnya kan buat kemanusiaan ya, dari jadi beli, nanti saya promosi juga, kalau bisa nambah banyak atau gimana lah. Jadi semua happy lah, karena zaman begini itu satu, kita harus tetap produktif ya. Makanya ditunggu gigs-gigs yang lain ya, sehingga walaupun virtual, kreativitas kita tetap jalan. Kedua, karena suasananya lagi pandemi, saya sangat apresiasi kalau ada disisihkan sedikit lah buat COVID, buat para pejuang COVID dan lain-lain, saya kira itu sangat mulia. Karena ini kan urusan semuanya. Jadi itu komitmen saya, sampai tanggal 31 Agustus nanti saya promosi sebanyak-banyak. Kang Ewo sendiri udah punya tiket belum, Kang? Yang udah dibuka ya? Udah dong, Kang. Udah bisa. Oh, oke. Saya baru dikabari. Mungkin nanti malam saya beli. Siap. Pasti. Borong ya, Kang? 50 tiket? Ya, boleh. Nanti saya ajak kawan-kawan SMA saya yang seumuran.
satu generasi biar bisa karaokean Ya, bareng ya kan siap. waktu 50 gitu. 50 tiket mah aman lah ya. Oke, aman. Oke, akan Ya. ini udah direkod loh, Bang. Iya, nanti dibuktikan, nanti ke tiket grup nih ada nomor WA-nya. Om Sela, bisa dibilang kan God Bless berarti jadi salah satu influence buat Kotak gitu ya untuk bermusik gitu. Nah, lagu mana sih atau kayak album atau karya mana dari God Bless yang paling menginfluence Om Sela gitu? Wah, banyak banget kalau ngomongin lagunya God Bless. Dari sebelum kebentuk Kotak pun saya hidup di zaman God Bless Berjaya zaman dulu. Tahun 90-an itu lagi naiknya lagu yang berjudul Musisi, ada Menjilat Matahari, itu lagu wajib untuk festival-festivalan tahun 90-an. Jadi semua menurut aku sih fenomenal ya. Banyak berarti ya, maksudnya nggak Banyak cuma banget. satu lagu, tapi bahkan hampir seluruh karyanya Iya, God Bless itu legend gitu. Nah, kalau Om Sela sendiri, apakah emang ketika awal bermusik itu langsung nemuin, wah ini nih jiwaku di musik rock gitu, atau gimana? Awalnya ketemu musik rock gitu. Awalnya kenal musik rock itu waktu seusia TK ya, waktu itu setiap sarapan di setelin Queen, di setelin Deep Purple, Led Zeppelin dan segala macam, God Bless termasuk gitu. Jadi seumuran waktu saya TK itu saya nggak suka lagu anak-anak, justru udah terbiasa dengan musik seperti itu. Jadi yang ngeracunin saya itu bapak saya. Jadi bapak saya yang tanggung jawab. Kayak Jadi malah kenal musik rock udah dari kecil, terus iya. makin gede jadi terus ngebentuk band yang kebetulan alirannya rock juga gitu ya. Iya, kebetulan aliran rock, tapi semakin kesini saya juga open minded gitu. Saya nggak dengerin rock aja gitu. Semua aku dengerin dari jazz, blues, apalagi penyuka blues kan. Aku penyuka blues. Jadi apa yang sekarang lagi rame ya? Swag. Aku dengerin juga, semuanya aku dengerin karena memang basicku suka nge-produce musik orang kan. Jadi semuanya aku harus dengerin buat perpustakaan aja di otak. Tetap membuka diri sama jenis lagu lain gitu Iya. ya. Aku malah jadi digabung-gabung ini keren menurutku. Keren banget gitu. Jadi nggak terpatok sama rock aja. Kolaborasi rock sama rock udah umum, tapi rock sama jazz, rock sama R&B itu keren buat aku. Iya, oke. Terus Kak Teza nih, kalau nggak salah Kak Teza dulu pernah jadi vokalis band ya? Bener nggak sih? Iya dulu sempat Chlorophyll namanya. Chlorophyll ya, itu. Iya. Tapi suka dukanya jadi anak band gitu. Kalau menurut Kak Teza. Suka dukanya, kalau dukanya sih nggak ada sih. Kayak selama itu bermusik, saya selalu suka ngejalaninnya gitu loh, mau itu solo mau band. Dukanya apa ya? Mungkin pas masih manggung-manggung di acara kecil gitu kali ya, akan selalu dapat hawk band. Pokoknya itu makanan yang selalu ada. Tapi itu bukan sesuatu yang harus diseselin gitu loh. Jadi kayak kalau ditanya suka dukanya tuh lebih sedikit daripada sukanya, karena emang saya suka bermusik, saya suka nyanyi, saya suka manggung, dan sebagai penikmat musik, selama itu masih berhubungan dengan musik, kayaknya emang passion saya di situ gitu. Mungkin bedanya gitu sebelum sekarang kan solo karir gitu ya. Bedanya dari dulu jadi anak band sama sekarang bersolo karir gitu. Kalau dulu zaman belum ada sosmed, promo-promo kemana-mana sendiri sih. Jadi kayak bikin CD sendiri, ngumpulin materi sendiri, bikin albumnya, cetaknya sendiri, terus kemudian dijual sendiri setiap ada gigs di event-event gitu. Jadi kayak terjun langsung. Bedanya kalau sekarang mungkin semua udah digital, jadi kayak bisa dipromoin lewat sosmed. Itu sih yang ngebedain. Dan karena sekarang music streaming service udah ada di mana-mana, jadinya tuh kami semua punya media yang memudahkan buat promo, buat jualan gitu. Lebih
ya bisa juga karena perkembangan zaman jadi promosi lagu mau genre apapun jadi lebih mudah gitu ya Kak ya. Ya. Oke. Kang Emil lagi deh. Kang Emil, Jawa Barat itu kan terkenal ini ya, kayak pabriknya musisi-musisi beken Indonesia, maksudnya banyak dari Jawa Barat, dari Bandung dan sekitarnya gitu. Gimana nih Kang Emil ngelihat seniman-seniman potensi-potensi mereka Ini ke ya. depannya? Gini, kreativitas itu lahir karena lingkungan, ya. Kalau mau pinter, bergaulah dengan orang-orang pinter, maka jadi pinter. Kalau mau kreatif, bergaul dengan orang-orang kreatif, maka lebih kreatif. Itu rumus sederhana dalam kehidupan. Nah, di Bandung Cimahi itu banyak banget eh, seniman, artis, dan sebagainya ya. Favorit tadi yang kalau death metal saya Burger Kill, kalau rock klasik ada Jamrud kan. Sampai tiap ulang tahun lagunya bukan Happy Birthday Selamat Ulang Tahun, lagu Jamrud dong kalau di Jawa Barat. Hari ini kira-kira gitu kan. Itu ada di mana-mana sekarang udah kalau ada ulang tahun anak SMP SMA lagunya alternatif pasti lagu Jamrud yang diputar. Itu kan dari genre rock juga. Nah, jadi eh, ada pas band juga ya. Kemudian individu-individu Arman Maulana itu teman seangkatan, saya masih ingat zaman SMA kan sebelahan ya. Arman pertama manggung juara apa gitu, setelah itu bikin Gigi juga dan lain sebagainya. Jadi penting dan saya sangat bangga tentunya pernah jadi wali kota dan sekarang gubernur di wilayah yang kreatif musiknya juga banyak jadi barometer musik nasional ya, ada Kahitna, ada macam-macam juga. Nah, ini menjadi pelajaran kalau ekosistem habitatnya bagus ya, saling support, itu akan lahir generasi-generasi baru penyanyi kan, yang terus mewarnai. Ada Isyana Saraswati, saya lihat juga mau tampil kan juga dari Bandung, ada Tulus ya di genre macam-macam ya. Saya sama Tulus tuh kenalannya nggak sengaja lucu Mbak. Saya lagi masih dosen ITB, ada cowok kebingungan duduk di parkiran, kunci mobilnya kekunci, kira-kira gitulah. Terus saya tolongin selama 30 menit, setelah beres ditolongin baru tahu itu namanya Tulus, ternyata penyanyi yang sedang naik daun. Jadi memorinya lucu. Terus saya jadi saksi nikahnya Isyana juga kan. Jadi relasi saya pribadi ke kawan-kawan musisi nggak hanya urusan formal. Ya saya pimpinan daerah ya, sering hadir di momen-momen pribadi para musisi juga ya. Jadi itu kira-kira kenapa ekosistem habitat yang riuh, yang penuh, banyak konser, banyak kompetisi, pasti melahirkan musik-musik berkualitas. Dan waktu saya wali kota Bandung nih, Mas Ella, saya banyak biayain kawan-kawan konser ke Eropa. Jadi musik death metal khususnya ya, itu justru banyak diapresiasinya malah di negara lain, Pak. Ya, bukan di Betul, negara betul. sendiri. Sebenarnya jadi ketua kreatif komunitas, saya bantu mereka. Termasuk saya sponsorin juga Changcuters di Jepang, Pak, konser ya. Jadi dukungan dari saya mah lahir batin karena menyadari dengan dukungan seperti itulah kehidupan bermusik akan terus produktif, generasi-generasi baru akan lahir, sehingga kan kata Nietzsche ya, life without music is a mistake. Nah, gitu. Jadi hidup tanpa musik adalah kekeliruan. Kira-kira gitulah. Terima kasih. Cakep banget Kang Emil. Berarti memang untuk para seniman dan musisi itu bisa berkembang emang harus ada dukungan yang ini ya, yang suportif gitulah ya Kang dari lingkungannya juga gitu kira-kira. Oke, mungkin untuk Kak Teza dan Om Sela, kan ini udah makin deket nih sama hari konsernya 31 Agustus. Persiapannya udah sejauh apa sih? Tapi jangan spoiler nih, maksudnya kayak dikit aja persiapannya udah sampai mana gitu. Mungkin dari Kak Teza dulu.
Persiapannya yang pasti kemarin baru menyelesaikan aransemen, terus istirahat cukup karena kayaknya menjaga kesehatan sangat penting sekarang. Karena udah berhubung udah mau dekat hari H, jadi kayak badan harus fit. Terus latihan sih yang pasti, latihan bareng-bareng temen band. Terus ngafalin lagunya juga. Persiapan dari aku sih, kebetulan aku kan kolaborasi sama Sandi Pas Band, ada Mas Fadli dari Padi dan segala macam, ada Mas Tevi gitu. Persiapannya baru aja kemarin habis meeting Zoom juga, dan kebetulan juga saya tinggal di Jogja, agak kesusahan gitu agak melakukan latihan, akhirnya by online aja. Jadi kita di aransemen lewat jarak jauh, nanti kita ketemu Hamin berapa pas karantina kita latihan di Jakarta. Kayak gitu-gitu. Berarti udah berapa persen nih Om kalau bisa dibilang? Ya kira-kira 30-40-an lagi nentuin aransemennya yang cocok. Bapak makin ini ya, nanti makin ke belakang makin ngebut gitu ya Om ya. Yang penting tetap sehat aja Om, jaga. Amin. Jaga semangat juga ya. Iya, terbentur oleh jarak karena saya tinggal di Jogja kan. Ya, semoga itu tetap sehat-sehat, jadi Amin. bisa lancar sampai hari buat KTZ juga. Sekali lagi sahabat Kompas TV, jangan kecewa karena sore ini kita nggak bisa ngobrol bareng perwakilan dari God Bless. Buat sahabat Kompas TV nih yang penasaran gimana nih nanti keseruan konsernya, konser 48 tahun God Bless mulai hari ini, sahabat Kompas TV bisa langsung beli tiketnya di websitenya kompas.tv, nanti akan diarahkan langsung di bagian konser God Bless. Itu nanti sahabat Kompas TV bisa beli tiketnya. Dengan beli tiket, sahabat Kompas TV nggak cuma bisa nonton konser aja nih, tapi sahabat Kompas TV juga berkontribusi loh untuk berdonasi ke tenaga kesehatan yang terdampak pandemi. Keren banget nggak tuh? Jadi sekalian nonton konser dan sekalian berdonasi di tengah pandemi. Kayak seneng-seneng sambil ada kebaikan gitu. Oke, terima kasih buat Om Sela, buat Kak Teza, buat Kang Emil, dan buat sahabat positif semua yang udah nonton ngobrol kita sore ini. Jangan lupa kalau mau streaming konsernya di kompas.tv ya. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih semua. Sehat selalu. Sehat selalu Kang Emil, Mas Teza, sehat selalu. Sama-sama Mas. Sampai ketemu satu. Thank you Gumti.